Nestless YouTube channel. Halo teman-teman Nasdaq semuanya, kembali lagi di konten aktif bersama aku hostnya Richard. Nah, hari ini aku mau ngebahas 3 faktor terjadinya sales growth. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku bahas dulu nih, sales ini apa sih? Sales ini adalah sebenarnya sebuah aktivitas ya, aktivitas penjual antara penjual sama pembeli gitu. Nah, dari sales ini bisa menentukan naik turunnya penjualan kita ya secara signifikan gitu. Kalau misalkan bagus salesnya ya berarti naik gitu. Kalau misalkan turun salesnya ya berarti lagi turun. Nah, dari situ ini ada 3 faktor yang bisa membantu sales kita berkembang gitu kan. Namanya juga kita judulnya sales growth, perkembangan dari sales kita gitu. Nah, ini kita coba breakdown ya. Ada 3 faktor terjadinya sales growth. Yang pertama, kita ini punya kompetitor. Nah, terus yang kedua ada target penjualan. Dan yang ketiga ada ukuran perusahaan. Nah, dari sales growth ini nantinya bisa mengukur gitu. Dari 3 faktor ini nanti bisa ngebantu gimana sih caranya membuat penjualan kita lebih berkembang gitu. Nah, dari kalau misalkan dari ketiga ini kita ada contoh yang bagus nih yang belakangan ini, yaitu Mixway ya. Dari Mixway kita bisa lihat itu perkembangan salesnya tinggi banget. Nah, dari situ kita coba breakdown satu-satu mengikuti dari 3 faktor yang ada ini. Faktor pertama untuk membantu sales growth kita adalah pertama kompetitor ya. Kompetitor ini apa? Nah, ini tuh kalau misalkan di film kita sebutnya reki ya. Reki ini kayak apa ya? Melihat kayak tempat-tempatnya gitu. Jadi kita evaluasi di tempatnya ini cocok nggak kalau misalkan kita syuting di sini. Nah, kalau misalkan di penjualan, seingatku juga ada ya. Maksudnya melihat gitu kalau di jalanan orangnya kayak gimana aja sih yang lewat di area ini. Orang-orangnya gimana sih, apakah cocok, apakah orang-orang kaya, apakah orang-orang elit, atau apakah orang-orang yang sederhana gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat juga nih kompetitor kita yang berjualan di situ. Kalau misalkan kita ambil contohnya Mixo ya, Mixo jualan ice cream nih di tempat kita. Nah, terus ada juga kita mau buka nih toko yang sejenis dengan Mixway. Nah, kita ngeliat nih kompetitornya, apakah bisa kita mengalahkan si Mixway ini. Kalau misalkan nggak cocok, kita ambil tempat yang lain yang lebih cocok gitu. Yang misalkan tempatnya masih kosong, yang kompetitornya juga, kalau misalkan kayak si Mixway ini ya, pasti mereka tuh ketika melihat kompetitor kan, mereka melihat kompetitor di sini kan mahal-mahal ya untuk jenis makanan yang seperti mereka gitu. Nah, makanya Mixway ini bisa berhasil. Itu contoh gampangnya gitu kalau misalkan kompetitor. Karena kenapa? Di si Mixway ini mereka ngeliat gitu, kompetitor yang ada sekarang tuh di Indonesia kita lihat dikit kan, dikit dan juga mahal. Sedangkan yang Mixway tawarkan ini kan wah, harganya murah, rasanya enak gitu kan. Nah, secara nggak langsung mereka tuh udah nge-cut kompetitor-kompetitor mereka gitu, sehingga yang akhirnya mereka jadi viral gitu. Itu yang pertama, kompetitor. Nah, yang kedua kita ada target penjualan. Nah, ini berhubungan juga ya dengan kompetitor ya. Kita kan ngeliat juga target penjualan kita siapa gitu. Kalau misalkan kita udah di area A nih, terus kompetitornya, oh aman nih kompetitornya, tapi target penjualan kita nggak ada di situ gitu, dan nggak cocok gitu dengan apa yang kita lihat gitu. Kalau misalkan kita lagi ngeliat di jalan ya, lagi evaluasi kayak ngeliatin, oh ini orangnya naik ini nih, biasanya rata-rata pengeluarannya segini. Biasanya kan gitu kan, kalau misalkan kita mau buka startup yang di suatu tempat gitu kan, kita ngeliat dulu, oh orangnya gini-gini, apakah sederhana, kaya gitu kan. Nah, dari situ kita ngeliat nih target penjualan kita siapa. Nah, dari situ kita harus ngebaca juga, harus ngitung-ngitung juga target penjualan kita cocok gak. Nah, kalau kita misalkan ngeliat si Mixway ini, target penjualan mereka tuh cocok banget. Apalagi secara kalau dilihat-lihat ya, target penjualan mereka tuh global. Kenapa? Karena pertama dari sesi harganya tuh murah gitu dibanding dengan kompetitornya ya, kompetitor rival-rival lainnya. Dan yang kedua itu rasanya enak. Mereka kalau kita mikir kan sekarang kalau mau rasa enak ya harga juga harus mahal dong. Nah, sedangkan si Mixway ini ngasih rasa yang enak dengan harga yang murah. Ya gimana gitu. Target penjualannya udah cocok banget di Indonesia gitu. Secara Indonesia kan orang-orangnya sekarang udah
nggak mau gitu ngeluarin harga yang mahal buat makanan gitu kan, udah jarang gitu ya, mungkin masih ada cuman jarang. Kita lebih pengen yang murah-murah gitu dan menabung buat beli barang-barang yang lain, biasanya gitu sih kalau di lingkungan aku kayak gitu. Nah jadi si Mixway ini udah berhasil banget buat bikin target penjualannya pas gitu, target penjualannya sesuai dengan sales mereka gitu. Yang ketiga yang bisa ngebantu sales growth kalian adalah ukuran perusahaan kalian juga gitu. Kalau misalkan ukuran perusahaan kecil ya mungkin agak susah juga ya advertising kalian, ngiklaninnya itu kan susah. Sedangkan kalau perusahaan gede gampang gitu. Oke, kita coba bahas si Mixway ini ya. Mixway ini kan kalau kalian lihat di tokonya itu since 1999 kalau nggak salah ya, since 1999. Cuman di tahun antara, kalau nggak salah trennya kan 2020 kan Mixway. Oke, kita ambil dari 1999 ke 2020. Itu kemana aja Mixway? Kita kan nggak pernah denger ya. Nah, dari situ itu kan kita tahu kan belum terkenal, belum kedengeran. Kayaknya itu perusahaannya juga masih kecil, Mixway ini masih merintis gitu. Sedangkan kalau sekarang mereka udah buka cabang di mana-mana, ukuran perusahaannya besar sehingga sales mereka juga ya udah gampang banget gitu. Mereka kalau kita melihat kayak ngelihat di jalan gitu, itu kan antriannya panjang kan, antrian panjang ya otomatis salesnya maju gitu. Terus mereka juga sekarang udah dapat free advertising gitu dari tiktokers ya, kayak sekarang gitu aku ngejelasin di YouTube dan lain-lainnya gitu. Itu udah enak banget karena perusahaannya juga udah besar gitu. Nah ini kenapa si ukuran perusahaan ini tuh berkaitan dengan sales growth. Karena kalau misalkan perusahaan kita masih kecil, emang kadang susah ya buat kayak ngiklaninnya, kayak buat sellingnya gimana. Kalau nyewa orang buat selling itu kan masih susah gitu kan, kadang masih harus nyewa influencer, itu juga kan kadang ada yang nggak nutup gitu. Nah sedangkan kalau ukuran perusahaan kalian gede, terus kalian bisa ngeluarin uang buat buat advertising, iklan. Nah itu kan secara nggak langsung sales kalian maju gitu. Dan sekarang dengan viral si Mixway ini, mereka dapat free advertising gitu. Nah itu sih kesimpulannya dari 3 faktor sales growth yang kalian butuhin gitu. Yang pertama kompetitor, yang kedua target penjualan, yang ketiga ini ukuran perusahaan. Nah mungkin yang ukuran perusahaan kalian gak usah lihat sih. Yang pentingnya awalnya aja, kompetitor sama target penjualan. Ini harus pas. Kalian ketika mau ngerintis startup ini harus pas. Kalau kalian ya sebenarnya kalian bisa ambil contoh jalannya Mixway sih, kalian bisa ikutin gitu ngerintisnya gitu, gimana kalian bisa ikutin. Nah itu kan bisa kita lihat sekarang viral banget, free advertising udah enak, sales growth-nya kalau kita nggak usah lihat lagi gitu ya, udah pasti mereka meningkat terus tiap bulannya kira-kira gitu. Oke, apalagi franchise kan pasti dibeli terus pasang. Ya kayak meme-nya sekarang ya, kalau kalian kosongin satu tempat dikit itu pasti udah diisi Mixway gitu, kayak di kelpnya SpongeBob kalau kalian ingat. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen gitu. Kita ada main channel juga di Excelis Lentera Indonesia. Jangan lupa di subscribe juga di situ. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Dadah.